Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin-nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih meneruskan materi yang ada di dalam kitab Muharramat Istahana bihan Nas yang disusun oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Itu perkara-perkara haram yang banyak dilalaikan ataupun disepelekan oleh manusia, ataupun dosa-dosa besar yang diremehkan, dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari perkara-perkara haram yang banyak dilakukan oleh manusia, khususnya saat ini, dan ini telah terjadi semenjak dahulu, yaitu as-sariqah. As-sariqah yaitu mencuri. As-sariqah maksudnya adalah mencuri. Perbuatan mencuri ini adalah perbuatan tercela yang telah terjadi semenjak dahulu. Sehingga tatkala datangnya Islam, secara khusus ayat yang berkaitan dengan pelaku pencuri ini, laki-laki ataupun perempuan, disebutkan di dalam Al-Quran. Itu bisa Anda lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu 'azizun hakim." As-sariqu was-sariqatu, jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan tidak ada bedanya jika telah terpenuhi syarat-syaratnya, telah terpenuhi ketentuan-ketentuannya, maka faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangan keduanya. Jadi eksekusinya ataupun hukum hadnya, ancamannya adalah dengan qat'ul yad, terpotongnya tangan seorang pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan. Ini merupakan hukum yang langsung turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu sendiri, yang memberi rezeki kepada manusia, dan yang paling berhak untuk mengatur segala urusan-urusan manusia. Karena sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala hak untuk menciptakan dan untuk memerintahkan. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala al-khalqu wal amru. Nah, di dalam ayat ini dalam surah Al-Maidah Allah taala menyebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Ini merupakan balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nakalan minallah, ini merupakan siksaan ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pelaku pencurian, laki-laki ataupun perempuan. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana hukum-hukumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana, penuh dengan hikmah. Ini merupakan kebijaksanaan dari Rabb kita, Rabb seluruh makhluk, ya, Rabbul alamin. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Walaupun di sana para ulama memberikan perincian sejauh mana
tangan seorang pencuri itu bisa terkena eksekusi pemotongan. Mereka menyebutkan syarat-syaratnya terus terpenuhi, bahwasanya dia benar-benar seorang pencuri, terpenuhi syarat-syaratnya, dia itu seorang pencuri dalam Islam, ya, menurut syariat Islam. Kemudian ada pemilik hartanya, ada bendanya yang dicuri, dan di sana juga ada nisabnya. Tidak semua bentuk pencurian kemudian langsung dipotong tangannya. Kemudian thariqatul akhdhi, bagaimana dia cara mencurinya? Apakah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Karena para ulama membedakan antara as-sariq, al-muntahib, al-mukhtalis. Pencuri, perampok, pencopet itu beda. Ya, beda. Ada sisi perbedaan, walaupun nanti di sini Syekh menyebutkan ini semua masuk dalam perbuatan yang mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain. Tapi di sana para ulama sebagian mereka memperinci, tidak semua bentuk pencurian itu mengambil harta orang kemudian langsung dipotong tangannya. Karena sesungguhnya nanti ada dalam ayat itu perampok justru, ya, yang secara mengambil harta terang-terangan seperti begal dan semisalnya itu diancam lebih keras, dipotong secara menyilang langsung. Bukan tangannya saja gitu ya, langsung secara menyilang mereka. Kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yaitu bisa perinciannya di dalam pembahasan-pembahasan fikih, di sana ada disebutkan bagaimana rincian sehingga tidak semudah yang diperkirakan oleh sebagian orang sekedar mencuri kemudian dipotong. Ada nisabnya. Ya, ada nisabnya. Seperti dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau bersabda, la tuqta'u yadus sariq illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Tangan seorang pencuri itu tidak boleh dipotong kecuali telah mencapai 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar atau lebih. 1 dinar berapa? Perkiraannya itu 1 dinar 4,25 gram emas. Iya atau iya? Iya kan gitu ya. Kalau 1/4-nya berapa berarti? Kurang lebih 1 gram, 1,5 gram ya. 1,5 gram. 1,05 gram. Kan gitu ya. Nah, demikian. Kalau misalnya 1 gram itu 400 atau 500 ribu, taruhlah 500 ribu. Berarti kalau 4,25 berapa? 2.250.000 dibagi 4. Berarti sekitar berapa? 500 ribuan ya. 500 ribu. Jadi kalau 500 ribu kurang lebih lah kan gitu ya, supaya kita konversikan ke nominal yang lebih bisa dipahami. Mungkin dengan gram gimana tuh 4,25 gram gitu ya, bingung mungkin. Ya kurang lebih 500 ribu itu minimal fasa'idan kata Rasulullah, atau lebih minimalnya illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Nah, di sana dibahas oleh para ulama seperti ini. Jadi tidak setiap bentuk pencurian langsung dipotong. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya, walaupun terkadang sebagian orang ketika disebutkan wah Islam itu hukumnya berat betul, masa pencuri dipotong. Itu belum dibahas lagi seorang pencuri yang dalam keadaan darurat. Nah, itu kan gitu ya. Segala sesuatu atau bentuk kullu mahdzurin. Seperti dalam satu syair qawaidul fiqhiyah, ya, wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu, ya, biqadri ma tahtajuhu darurah. Karena itu ada syairnya gitu ya. Jadi setiap perkara yang haram itu bersamanya ada hukum darurat. Seorang yang mencuri sekadar untuk menghilangkan daruratnya ini dimaafkan. Ya, famanittur ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi. Ada ayatnya kan gitu ya. Siapa saja yang terpaksa bukan karena sengaja ingin buat dosa, bukan ingin berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Tapi sekadar kan gitu ya. Sama halnya seperti seorang sudah kelaparan mau mati, yang ada cuma daging babi, kemudian makan daging sampai kenyang, kemudian pakai bekal lagi gitu kan di bawah. Ini kan melampaui batas namanya. Sekadar untuk menghilangkan laparnya. Nah, jadi di sana itu dibahaskan gitu ya. Baik. Nah, di sini beliau menyebutkan wa min a'dzami jaraimis sariqah sariqatu hujaj wa umar baitillahi al-atiq. Di antara bentuk kriminal yang paling berat adalah melakukan pencurian, terutama mencuri
ya mencuri barang-barang orang-orang yang sedang melakukan haji. Ini bahaya ini kan gitu ya. Jadi di antara bentuk kriminal yang paling besar adalah pencurian. Dan yang paling besar lagi adalah sariqatul hujaj, mencuri barang-barang orang yang sedang beribadah haji ataupun umroh di Baitullah. Wa hadzal naw' min al-lusus la yuqimu wasnan li hududillahi fi afdali baqa'il ardi. Karena orang seperti ini termasuk perbuatan yaitu melakukan pencurian yang tidak menghormati batasan-batasan Allah, karena sesungguhnya di sana Baitullah ataupun Ka'bah Makkah ini merupakan tempat yang paling afdol di muka bumi ini, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum masjid-masjid Allah adalah tempat yang paling dicintai, tapi yang paling dicintai adalah Masjidil Haram, Baitullah. Kok bisa-bisanya mencuri di sana? Bisa-bisanya mencuri di sana, kan begitu ya? Seperti salah seorang di antara kita, ya, ataupun saya pernah kehilangan juga di sana, begitu, insyaallah. Ya, semoga jadi kafarah saja ya, insyaallah. Nah, demikian ya, khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau mengatakan ini min a'dhami jaraim. Di antara kriminal yang paling besar itu melakukan pencurian, terutama mencuri barang-barang orang yang sedang melaksanakan haji di Baitullah, karena dia tidak menghormati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu merupakan afdalu baqa'il ardi, bagian bumi ini yang paling afdal. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Bagian bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan masjid yang paling utama dari sekian banyak masjid di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, begitu ya, Baitullahil Atiq. Al-Atiq itu maksudnya rumah Allah yang pertama sekali, yang paling tua, yang paling seniornya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Taib. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati salatil kusuf. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yaitu dalam satu kisah pelaksanaan sholat gerhana. Di sana disebutkan beliau bersabda, laqad ji'a bin nar wa dzalikum hina ra'aitumuni ta'akhkhartu makhafatan ay yusibani min lafhiha hatta ra'aitu fiha sahibal mihjan yajurru qasbahu aw im'a'ahu fin nar wa kana yasrikul haj bimahjanihi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diperlihatkan kepadaku api neraka. Jadi didatangkan, maksudnya ditampakkan ke hadapanku api neraka. Sebagaimana itu telah kalian lihat diriku terlambat untuk mendatangi, ya, sedikit terlambat untuk mendatangi sholat ini dikarenakan kekhawatiran aku terkena jilatan api tersebut. Jadi ditampakkan neraka itu di hadapan Rasulullah, sampai-sampai beliau merasa khawatir terkena jilatannya. Subhanallah, ditampakkan di hadapan Rasulullah neraka itu. Jadi beliau karena terlambat datang ya untuk mengerjakan sholat itu. Kenapa? Karena beliau khawatir api yang menyambar itu mengenai Rasulullah SAW. Walaupun yang lainnya nggak melihat ini, tapi diperlihatkan di hadapan Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta ra'aitu fiha sahibal mihjan yajurru qasbahu, sampai-sampai aku bisa melihat di dalam neraka itu ada sahibul mihjan. Al-mihjan ini seperti tongkat gitu ya, seperti kayu tongkat yang ujungnya itu agak melengkung. Biasa itu cut kan gitu ya. Untuk ngambil itu loh, kan gitu ya. Ngambil apa namanya, tongkat seperti itu yang bisa. Nah, gitu. Nah, demikian. Ya, aku mendapati di dalam neraka itu sahibul mihjan, yajurru qasbahu, dia menarik-narik ususnya dengan itu. Dia tarik-tarik ususnya di dalam neraka. Ya, finnar. Kenapa demikian? Karena yasrikul haj bimihjanihi, karena dulu semasa dia hidup dia suka mencuri barang-barang orang yang melaksanakan haji dengan mihjannya. Kan rame gitu ya, mungkin desak-desakan. Ya, ini seperti pengalaman anak sendiri kan begitu ya. Kok bingung ini kok di pas malam 27 Ramadan itu kita waktu itu umrah akhir Ramadan, 27 Ramadan, kebetulan waktu itu ada salah seorang syekh
Ya, Abdurrahman Sudais yang menjadi imam kan gitu ya, dalam 27 Ramadan. Ini kok ada kan desak-desakan itu, desak-desakan mau masuk ke sana. Kebetulan ya saya namanya kan orang baru di sana. Tas ditaruh ke belakang, ada tablet. Iya, ini kok ada akhwat ini desak-desak saya gitu. Oh, ini kok akhwat kok desak-desak gitu ya. Ternyata begitu sampai tempat sholat sudah kosong gitu. Subhanallah. Ya, jadi hati-hati antum. Maksudnya ini anak ceritakan supaya antum juga hati-hati di sana. Itu mungkin perbuatan orang-orang dari luar kan gitu ya. Kemungkinan besar. Karena orang-orang yang umumnya penduduk situ ya makmur kan gitu ya. Mungkin dari luar. Nah, demikian. Jadi ini ancamannya. Ya, ini ancaman kata Rasulullah, karena yasrikul haj bimihjanihi. Karena dulu dia suka mencuri barang-barang orang yang melaksanakan haji, yang berkunjung ke Baitullah, melakukan ibadah di sana. Fa in futina lahu qala inna ma ta'allaqa bimihjani. Kalau dia ketahuan dia akan mengatakan inna ma ta'allaqa bimihjani. Oh, maaf tersangkut tadi. Tersangkut di tongkatnya. Itu dia tipenya. Kalau ketahuan dia bilang tersangkut di tongkatnya. Wa in ghufila anhu dhahaba bihi. Tapi kalau enggak ketahuan dia pun bawa barang itu. Dia bawa lari barang itu. Nah, demikian. Kalau istilah kita di sini ya pencopet begitu ya. Ya, di sana memang para ulama sedikit membedakan antara pencuri, perampok dengan pencopet. Ya, pencopet. Walaupun di sini ada sedikit khilaf, tapi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membedakannya. Karena sungguhnya yang dikatakan pencuri yang dipotong tangannya yaitu mereka yang mencuri barang-barang yang memang benar-benar terjaga. Ya, benar-benar terjaga. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Kasyaful Qanna. Di sana disebutkan apa itu sariqah, di sana disebutkan akhdhu malin muhtaramin li ghairihi wa ikhrajuhu min harzin. Ya, wa ikhrajuhu min harzin. Jadi yang namanya as-sariqah mengambil harta yang terhormat, mengambil harta yang muhtaram kan gitu ya, harta yang haram untuk diambil, barang berharga milik orang lain. Kemudian dia keluarkan dari tempat penyimpanannya. Ya, dari tempat yang benar-benar tersimpan. Nah, para ulama beralasan pencopet itu tidak bisa dipotong tangannya karena sesungguhnya terkadang ya seorang yang mencopet itu terang-terangan kan begitu ya. Jadi dia dihukumi seperti orang berkhianat. Kadang dia ada apa Pak? Iya, ada apa? Tangannya masukkan gitu ya. Ya begitu kan? Terkadang copet seperti itu. Ataupun kadang dia langsung jambret kemudian lari. Jadi bisa ketahuan orangnya. Sementara para ulama mengatakan yang namanya as-sariqah, pencurian ini mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi dan harta itu benar-benar tersimpan. Jadi harus butuh usaha untuk dibongkar dan pelakunya nggak diketahui. Pelakunya tidak diketahui. Makanya kalau ketahuan ya dipotong tangannya. Seperti pernyataan di dalam kitab Al-Mughni oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan as-sariqah ini hiya akhdhu malin. Ya, dia akhdhu malil ghair ala wajhil khafiyah wal istitar. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara khafiyah, dengan cara sembunyi-sembunyi, enggak ketahuan. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik. Lalu bagaimana seorang pencopet? Ya mungkin ya sebagian para ulama mengatakan ya ditakzir gitu ya, hukumannya lain di penjara ataupun hukuman yang lain tidak dipotong. Allahu a'lam bishawab. Taib. Nah, ya, jadi demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi di sini beliau mengatakan bagaimana beliau diperlihatkan seorang yang masuk ke dalam neraka menarik-narik ususnya dengan mihjannya karena dulu dia kerjaannya ngambil harta orang dengan mihjannya itu. Seperti itulah dia tarik-tarik ususnya pada hari kiamat nanti di neraka wal iyadzubillah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa min a'dhamis sariqat as-sariqatu minal amwalil ammah. Di antara bentuk pencurian yang paling berat juga adalah mencuri harta orang umum. Mencuri harta umum tidak dimiliki oleh seseorang. Nah, ini juga bahaya. Kenapa? Karena dia akan menanggung semua ya. Kalau mencuri satu orang ataupun harta yang dimiliki oleh satu orang, dia paling bertanggung jawab kepada satu orang ini. Tapi kalau mencuri harta umat, ya seperti orang-orang yang korupsi. Makanya para ulama ya mengatakan bahwasanya ini syubhat, tidak bisa dipotong tangannya orang-orang yang melakukan
ya korupsi kalau bahasa kita, walaupun bahasanya mencuri, mengambil harta tapi yang memiliki itu banyak, umat. Ini nggak bisa dipotong tangannya karena syubhat, ya syubhat. Sesungguhnya dia dipotong tangannya karena diketahui siapa pemilik benda itu, siapa pemilik barang itu. Lalu bagaimana hukumannya? Ya hukumannya kalau di sisi Allah jelas lebih berat, karena seorang pencuri tadi dia hanya bertanggung jawab kepada satu orang, ini umat, ya orang umum hartanya dia ambil. Seperti mencuri baitul mal, para ulama mengatakan kalau ada seorang mencuri harta yang ada di baitul mal, nggak bisa dipotong tangannya, belum bisa secara spontan dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia juga ya memiliki bagian dari harta baitul mal itu hartanya kaum muslimin kalau dia berstatus seorang muslim. Nah demikian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Tapi ini termaksud bentuk pencurian yang berat. Hanya saja ada syubhat di sana. Jadi terjadi, ya, para ulama mengatakan syubhat dalam artian hukumnya belum jelas kan gitu ya. Karena sesungguhnya seorang sarik, seorang pencuri, dia dinyatakan sebagai pencuri kalau terpenuhi beberapa syaratnya. Dan mereka dia seorang yang mukallaf, mukhtar, al-qasid, dan intifa'us syubhat. Seorang pencuri dia dikatakan pencuri kalau dia mukallaf. Anak-anak enggak. Paham ya? Orang gila tidak. Orang gila mencuri kemudian dibakar hidup-hidup. Waduh. Dibakar hidup-hidup, syariat Islam saja masih cuma dipotong, dia dibakar hidup-hidup. Orang gila kan rufi al-qalam an salasan gitu ya. Terangkat pena itu dari 3 orang. Anak-anak ataupun orang gila. Ya, apa satu lagi? Orang yang tidur kan gitu ya. Mungkin seorang mencuri tapi dalam keadaan tidur. Kenapa antum ketawa? Bisa mencuri itu ketiduran gitu, tidur mencuri. Ya, kalau memang ada seperti itu ya tidak. Kan gitu ya, Allah a'lam. Baik, khanafiddin rahimani rahimakumullah. Nah, demikian. Jadi mukallaf, mukhtar. Mukhtar ini maksudnya memang pilihan dia sendiri. Ya, memang pilihan dia sendiri. Karena sesungguhnya kalau dia dipaksa nggak bisa. Dia dalam keadaan dipaksa oleh orang lain. Nah, ini hukumnya lain gitu ya. Walaupun dia tetap ada hukuman nanti diproses, tapi tidak langsung dipotong. Ini masalahnya dipotong atau tidak tangannya, itu berat kan gitu ya. Tidak semudah itu nyuri potong tangannya, enggak seperti itu kan gitu ya. Itulah Islam. Walaupun secara zahir lahiriah Islam mencuri potong tangan, wah langsung ya dihujat, didemo. Ya nanti dulu Mas bilang begitu ya. Ini terpenuhi dulu syarat-syaratnya, jangan lihat kemudian dipotong tangan, mencuri potong tangan langsung dicela misalnya. Nah, baik. Ya jadi itu kata beliau min a'dhamis sariqat. Tadi apa tadi? Mukallaf kan gitu ya, mukhtar, al-qasid kan gitu ya. Memang keinginan dia sendiri gitu ya. Mukhtar memilih keinginan dia sendiri, kemudian intifa'us syubhat, hilangnya syubhat. Syubhat ini semisal apa? Bagaimana kalau seandainya orang tua nyuri harta anaknya sendiri, potong atau enggak tangan orang tuanya? Syubhat. Ya, nah itu yang dikatakan syubhat. Seorang istri nyuri harta suaminya sendiri, potong tangannya, dicuri 2 juta gitu ya. Padahal tadi kita katakan berapa nisabnya? 500.000. Antum tega potong tangan istri antum? Syubhat. Ya, nah demikian. Jadi enggak semudah itu dibahas oleh para ulama dalam masalah ini. Baik, khonifuddin rahimani rahimakumullah. Ya, kemudian selanjutnya tadi beliau mengatakan min a'dhamis sariqat as-sariqah minal amwalil 'ammah wa ba'dul ladzina yaf'alunaha yaquluna nasriqu kama yasriqu ghairuna wa ma'alimu an tilka sariqatun min jami'il muslimin li anal amwal 'ammah milkun li jami'il muslimin. Jadi beliau kurang lebih mengatakan ada sebagian orang melakukan perbuatan mencuri harta kaum muslimin ya, seperti baitul mal kan gitu ya, ataupun sifatnya milik kaum muslimin. Mereka mencuri harta kaum muslimin dan mereka beralasan kami melakukan demikian ya, mencuri harta kaum muslimin. Kenapa? Karena selain kami juga mencuri gitu ya. Wah, mereka aja korupsi, kita juga gitu ya. Apa istilahnya? Ketika dia sudah mendapatkan jabatan itu dia pun mencuri kan gitu ya. Apa istilahnya? Aji mumpung kan? Nah, mumpung lagi di situ kan gitu ya, dia pun mengambilnya juga dengan alasan sebelum orang-orang sebelum kami juga ngambil, ya sehingga dia pun melakukan korupsi sampai ratusan juta, miliaran. Nah itu alasan mereka. Padahal ini merupakan
ya merupakan pencurian terhadap seluruh kaum muslimin, karena ini merupakan al-amwalul ammah. Al-amwalul ammah merupakan harta umum, milkun li jami'il muslimin, kepemilikannya untuk seluruh kaum muslimin. Ini sebenarnya lebih berat, tapi karena ada syubhat nggak bisa dipotong tangannya. Jadi antum harus bedakan ya antara seorang pencuri dipotong tangannya dengan seorang pencuri secara umum. Ya, seorang pencuri secara umum. Jadi ada memang pencuri-pencuri yang memang dia terkena dosa mencuri, terlebih lagi mencuri harta kaum muslimin. Tapi dalam masalah memotong tangan ini harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada, kan gitu ya, sesuai dengan bukti-bukti yang ada, sesuai dengan peraturan di dalam syariat Islam. Baik. Nah, wa fi'lul ladzina la yakhufuna Allah laisa bihujjatin tubarriru taqlidahum. Ya, perbuatan mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah menjadi alasan untuk membersihkan perbuatan mereka mencuri. Artinya begini, mereka beralasan orang-orang aja juga ngambil, kan gitu ya. Mereka juga ngambil. Mereka tuh ngambil dulu si fulan sebelum menjabat di sini dia juga ngambil sekian juta, sekian puluh juta, kan gitu ya. Mereka ambil, kenapa kami enggak? Kenapa kami disalahkan? Ya mereka juga salahkan. Maka beliau mengatakan bahwasanya itu bukan merupakan alasan. Karena sesungguhnya mereka mengambil, kemudian Anda juga diperbolehkan mengambilnya, ini bukan jadi alasan. Nah, kemudian kata beliau, wa ba'dun nas yasriqu min amwalil kuffar bihujjatin annahum kuffar wa hadha ghairu sahih. Fa innal kuffar alladzina yajuzu salbu amwalihim humul muharibuna lil muslimin wa laysa jami'u syarikatil kuffar wa afradihim yadkhuluna fi dzalika. Nah, jadi beliau mengatakan ada sebagian orang sengaja mencuri harta orang-orang kafir dengan alasan bahwasanya mereka itu kan orang kafir, gitu ya, bihujjatin annahum kuffar, dengan alasan mereka kan orang kafir, enggak apa-apa kalau dicuri. Tidak. Para ulama mengatakan juga bahwasanya selama itu bukan orang-orang kafir yang di dalam peperangan, mencuri harta mereka itu bisa terkena potong tangan juga. Ya, kalau itu orang-orang kafir yang dzimmi. Karena mereka di bawah perlindungan kaum muslimin. Kecuali kisos ya. Kecuali kisos. Kalau seorang muslim membunuh orang kafir tidak boleh orang muslimnya juga dibunuh. Tapi kalau mencuri potong tangan, para ulama mengatakan tetap dipotong tangan seorang muslim mencuri harta seorang kafir, bukan karena kafirnya tapi karena hak harta. Bukan karena kafirnya tapi karena hak harta itu. Paham ya? Nah, demikian. Ya, kecuali di dalam peperangan. Kalau dalam peperangan maka ini lain ceritanya, kan gitu ya. Ini ceritanya dalam kondisi perang itu masuk kepada hukum yang sangat mendesak, sangat darurat sekali. Baik. Jadi kata beliau, mereka beralasan bahwasanya mereka kan orang kafir. Wa hadza ghairu sahih. Ini enggak sah seperti ini. Karena sesungguhnya orang-orang kafir ya yang diperbolehkan untuk mengambil harta mereka adalah orang kafir di medan peperangan yang memerangi orang-orang Islam. Tidaklah seluruh perkumpulan orang-orang kafir ataupun per individunya masuk dalam masalah ini. Tidak seluruh jenis-jenis orang kafir masuk dalam hukum ya, dalam hukum muharib, dalam hukum peperangan, muharabah, tidak semuanya. Jadi tidak semuanya dimasukkan kepada orang kafir itu dimasukkan kepada hukum orang kafir peperangan. Ada orang kafir zimmi, orang kafir yang ya muahad, orang kafir yang musta'min, seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang pembagian orang kafir, kecuali dia orang kafir yang muharabah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya kata beliau, wa min wasailis sariqah, di antara modus-modus pencurian yang banyak terjadi kata beliau, maddul aidi ila juyubil akharin khulsah, seorang yang menjulurkan tangannya ke saku orang lain dengan cepat. Nah, gitu ya. Ini memang masuk dalam pencurian gitu ya, tapi di sana para ulama mengatakan ini masuk kepada mukhtalis, nyopet gitu ya, tidak sembunyi-sembunyi, ini kadang dia terang-terangan. Ya, bahkan terkadang dia berdekatan, sehingga mukhtalis seperti ini, copet, dimasukkan oleh para ulama ke dalam khain, orang yang berkhianat. Kadang dia pura-pura kenal, kan gitu ya, pura-pura kenal, dia tuh langsung ngambil lari, ya, ataupun dia diam-diam masuk, kemudian dia pergi. Taib.
Tapi tetap beliau mengatakan di antara modus-modus pencurian saat ini seorang yang menjulurkan tangannya ke kantong ataupun ke saku orang lain, ya, khulsah dengan cara yang cepat diambil. Wa ba'duhum yadkhulu buyutal akharin za'iran wa yasriq. Ada juga modus yang lain kata beliau, yaitu para pencuri yang sengaja masuk ke rumah orang lain dengan cara za'iran, pura-pura berkunjung. Ya, pura-pura berkunjung. Ini banyak modusnya seperti ini gitu ya. Pura-pura berkunjung, pura-pura kenal kan gitu ya. Pak, ini benar nggak rumah si fulan? Ternyata dia mengawasi, memata-matai, yang satu ngajak apa gitu ya, berdiskusi ataupun ngobrol, yang lainnya kerja keras kan dia disaturin di rumahnya. Nah, ini banyak yang seperti ini kata beliau. Ini di antara modus-modusnya. Wa ba'duhum yasriku min haqa'ibi duyufihi. Ada sebagian orang juga modus pencuriannya dengan mencuri tas orang-orang yang berkunjung, tas para tamu. Atau ya biasa terjadi di terminal-terminal gitu ya, di bandara, di pelabuhan. Yang gitu ya, pura-pura Pak, saya bawakan Pak ya, ya dibawakan, ternyata hilang gitu ya. Dan semisalnya. Nah, ini di antara modusnya kata beliau. Wa ba'duhum yadkhulul mahallat at-tijariyah wa yukhfi fi juyubihi wa thiyabihi sil'an. Au ma taf'aluhu ba'dun nisa min ikhfa'iha tahta thiyabiha. Nah, ada model yang lain juga, modus yang lain, yaitu dengan cara memasuki market-market. Ya, memasuki market-market, kemudian mereka menyembunyikan barang-barang yang mereka curi itu di juyubnya, di kantongnya, atau di dalam bajunya. Ya, masuk ke supermarket atau apa namanya ya market lah gitu ya, toko-toko atau semisalnya, dia sembunyikan di kantongnya, di bajunya, atau yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian para wanita kata beliau, au mataf'aluhu ba'dun nisa, atau yang seperti dilakukan oleh sebagian wanita yang menyembunyikan ya barang-barang tersebut di balik bajunya, karena mungkin seorang wanita nggak berani digeledah kan gitu ya, sehingga dia pun mencuri, tapi ternyata ya harus digeledah gitu ya, dia ketahuan atau mungkin dia terlihat, kemudian terlihat di mana, di CCTV kan begitu ya, mencuri. Nah, demikian. Jadi ini disebutkan oleh beliau. Ana takalam itu. Sebentar. Kemudian selanjutnya kata beliau, ya wa ba'dun nas yastahilu sariqatal asya al-qalilah aw rakhisah qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sariqa yasriqul baydah fatuqta'a yaduhu wa yasriqu al-habla fatuqta'a yaduhu, rawahul Bukhari. Bahkan ada sebagian orang menganggap remeh, yaitu mencuri sesuatu yang sifatnya ringan ya ataupun murah, karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, la'anallahu sariq, ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang pencuri yasriqul baydah fatuqta'a yaduhu, mencuri satu butir telur sehingga dipotong tangannya, atau mencuri tali sehingga dipotong tangannya. Ini yang menjadi khilaf bainal ulama. Karena dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang pencuri yang mencuri baydah, telur ya, tahu ya, mencuri telur sehingga dipotong tangannya. Kok telur dipotong tangannya, sementara dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya batasan minimal ataupun nisab dipotong tangan seorang pencuri kalau minimalnya rubu' dinar, seperempat dinar. Apa ada telur itu seperempat dinar harganya? Nah, sebagian para mengatakan yang dimaksud telur di sini bukanlah sebatas satu butir kan begitu ya, akan tetapi telur yang dimaksud di sini yaitu harga telur yang memang telurnya mencapai nisabnya. Atau yasrikul habl disebutkan, mencuri tali dipotong tangannya. Ya kalau yang dicuri tali kapal, ya itu tidak gitu ya. Kalau yang dicuri tali kapal itu berapa harga tali kapal? Wes, ya, antum yang perkapalan tahu itu berapa harga tali kapal. Telur juga kalau mungkin di sini telur yang gitu ya, telur yang mahal gitu ya. Sampai mencapai 400, mungkin berapa gitu ya, berapa piring dicurinya, ya dipotong tangannya. Jadi yang terpenting adalah nisabnya, bukan hanya sebatas bahasa yang umum. Ini kan hanya batas telur kemudian tali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wa yajibu 'ala kulli man saraqa syai'an
ayyu'idahu ila sahibihi ba'da ayyatuba ila Allah azza wa jalla sawa'un a'adahu alaniyatan aw sirran. Jadi kata beliau, wajib bagi setiap orang yang melakukan pencurian, wajib baginya untuk mengembalikan barang yang telah dia curi kepada pemiliknya setelah dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Sama saja apakah dia mengembalikan barangnya itu terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi kepada satu orang ataukah dengan wasilah orang lain. Jika dia memang kesulitan untuk mengembalikan barang yang telah dia curi, maka hendaklah dia atau dia tidak bisa menemukan pemiliknya ataupun ahli warisnya nggak bisa dia dapati, maka hendaklah dia mengeluarkan sedekah sebesar atau seharga barang yang dia curi dengan niat pahalanya ini untuk pemilik barang yang dia curi tersebut. Dia sedekahkan dari hartanya. Kalau suatu saat dia nanti menemukan pemiliknya, maka dia kembalikan adapun yang telah dia keluarkan itu sebagai sedekah baginya. Paham ini ya? Nah, demikian itu nasihat beliau bagi orang-orang yang melakukan pencurian, karena perkara mencuri ini kalau tidak ketahuan kan gitu nanti di akhirat dia menjadi golongan orang-orang yang muflis ataupun merugi. Ya, walaupun di dunia kalau dia terpenuhi syarat-syaratnya akan dipotong tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada bertanya? Masih ada waktu, satu pertanyaan saja. Contohnya mencopet. Iya, itu dikembalikan kepada hakim. Ta'zir namanya gitu ya. Apakah dia dipenjara gitu ya? Nah, itu silahkan. Apakah dicambuk, dipenjara, disuruh ganti rugi. Nah, demikian. Itu dikembalikan kepada hakim. Wallahu a'lam. Yang penting dia tidak dipotong tangannya. Ya, cukup begini ya. Insyaallah. Sudah masuk waktu yang sudah kasih kode tadi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.